bagaimana cara dengan kondisi ini, Mas Rima? Kan kita tahu sendiri kondisi di Indonesia ini kompleksitasnya tinggi. Bukan hanya pemain, namun lingkungan dan fasilitator pun hadirnya negara menjadi hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu prestasi. Kita entah itu yang disabilitas atau yang normal. Kita ketahui bersama berapa tahun terakhir trennya kalau bisa dikatakan tidak stuck, ya malah mundur gitu ya. Apa yang harus dilakukan agar itu minimal lah menyamain Vietnam? Kita ketahui bersama dulu belajar di sini, kemudian Singapura nggak perlu saksikan lagi lah. Thailand yang mempunyai prestasi-prestasi relatif bagus dibanding kita, Pak Rima. Iya, jadi sebenarnya itu intinya ini Pak Bambang, Jer Basuki Mowobeo. Jadi semuanya itu butuh biaya, dan saya sering sekali ke Singapura, sering sekali ke Vietnam, sering sekali ke Thailand, terutama Thailand, kemudian ke Cina. Jadi mereka ini malah campur tangan dari sisi pemerintahnya kecil. Jadi bantuan dari pemerintah itu mungkin nggak sampai 5%-nya. Kontribusi misalnya di Thailand itu ada Changbir, ada Singapir, kemudian itu kemarin sampai ada 1 bulan mereka bisa mendapatkan 4-8 miliar per bulan National Association-nya itu. Jadi mereka malah bingung membuang uangnya ini bagaimana, karena terlalu banyak bantuannya besar sekali. Dari sisi pemerintah itu hanya kecil, mereka hanya subsidi Thai Airways itu sama dana pembinaan yang kecil sekali. Jadi seperti kita ketika masih mendapat sponsor dari Gudang Garam dulu, dari Jarum kan juga akhirnya atlet-atlet elit kita sebenarnya banyak yang merupakan binaan swasta yang notabene dari Gudang Garam ya Pak Bambang. Jadi kita jangan terlalu menggantungkan dari pemerintah selaku fasilitator. Memang mereka harus memfasilitasi, tapi kita harus melihat bahwa prioritas olahraga di pembangunan ini hanya prioritas ke-14. Kita hanya mendapatkan dana APBN 0,003%. Jadi dana ke olahraga ini dari pemerintah sedikit sekali. Oleh karena itu campur tangan swasta ataupun mungkin BUMN yang serius sehingga bisa memberikan kontribusi dana pembinaan yang signifikan itu yang saya rasa menjadi kunci. Karena kalau misalnya itu nggak ada Jer Basuki Mowobeo percuma juga. Karena jelas semuanya itu butuh biaya infrastruktur yang bagus, kemudian pelatih yang bagus, program yang bagus, semuanya itu butuh cost yang tidak murah, dan kalau hanya mengandalkan pemerintah saya rasa akan sangat kurang. Singapura apalagi saya lihat dia sponsorship-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi sponsorship Singapura itu dari multinational company itu tahunan dia bisa mencapai ratusan miliar untuk STTA, Singapore Table Tennis Association itu. Malah dari swasta ya? Iya, jadi kontribusi swastanya itu besar sekali. Dari Thailand itu saya tahu sendiri, jadi di sana ada semacam dewan pembinanya itu namanya Dr. Atarit. Nah, Dr. Atarit itu yang bercerita, jadi dia yang dipercaya untuk mengelola dana sponsorship itu besar sekali. Jadi dia sampai bingung, ini saya sudah memberikan karet terbaru, kayu terbaru, masih sisa uang segini yang setiap bulan mereka harus belanjakan dan dipertanggungjawabkan karena sangat besarnya sponsorship ke cabang olahraga tersebut. Jadi di setiap cabur mereka semacam punya bapak angkat dari perusahaan-perusahaan di Thailand. Apakah perusahaan itu nanti ada kompensasi pajaknya dari pemerintah? Kok bisa mau gitu ya? Nah, kemarin saya cerita juga gitu, di Indonesia misalnya kita mendapatkan bantuan kan ada kompensasi, pertanggungjawaban dan yang lain-lain. Itu bahkan di table tennis Thailandnya sendiri dari Changbir itu murni memberikan bantuan tanpa perlu pertanggungjawaban sama sekali. Jadi tanpa pertanggungjawaban sama sekali, dia murni memberikan dana tunai. Dia hanya ketika mereka mendapat juara hanya perlu memakai kaosnya saja atau di mana-mana. Tapi saya lihat loyalitas mereka kemudian karena mereka mendapatkan bantuan dari sponsorship itu, ketika mereka training camp bersama saya di Australia, kemudian di Jepang itu, kalau ada Changbir mereka minumnya itu. Jadi cuman kita
itu salah satu, meskipun di Indonesia kita kan nggak boleh kalau misalnya mendapatkan sponsorship dari rokok ataupun dari mana, dari minuman keras. Tapi itu hanya salah satu contoh. Jadi tidak harus minuman keras, tapi mungkin itu memberikan suatu pandangan bahwa perusahaan swasta lah yang sebenarnya juga bisa memberikan kontribusi ke olahraga ini. Yang penting kita jangan menggantungkan diri ke pemerintah. Sama sekali dananya kecil sekali, kita nggak bisa menggantungkan diri dari pemerintah. Maksud saya memang tidak langsung pemerintah. Zaman dulu majunya Indonesia, ada klub besar, Gudang Garam, Jarum, 80, Jarum, Sukun, dan pada gilirannya sekarang ini hampir semua mengurangi, malah kadang menghilangkan biaya CSR lah dianggapnya. Ini makin kesini kok makin hampir tidak kelihatan, Pak Rima. Iya, mungkin Mas Hikmat nanti juga bisa membantu menjelaskan, karena kemarin ketika saya juga mendekati beberapa BUMN, karena olahraga itu tidak disebut nomenklaturnya secara jelas, merupakan salah satu poin yang bisa untuk CSR itu, Pak Bambang. Jadi CSR yang menyebutkan olahraga dengan jelas itu nggak ada. Jadi banyak BUMN yang ragu-ragu mengeluarkan uangnya untuk olahraga ini, karena tidak di nomenklaturnya ini bahwa CSR bisa digunakan untuk olahraga ini kurang jelas. Apakah sekarang sudah direvisi atau belum? Saya nggak tahu, tapi yang jelas dulu mereka bilang karena olahraga ini abu-abu gitu. Ya. Jadi di permennya itu cuma ada 6, Mas Bambang. Nah itu. Nggak ada olahraga, jadi adanya itu pendidikan, pelatihan, sarana umum, dan sebagainya. Nggak ada olahraga tuh, Mas Bambang. Jadi kalau kita pun mengeluarkan dana untuk itu, biasanya kita pakai seolah-olah itu pendidikan. Nah betul, itu jadi salah satu kendalanya itu ya, Mas Hikmat ya? Ya, jadi kayak dulu saya bisanya cuma bisa ngadain training wasit, karena saya nggak bisa ngadain satu pembinaan tenis meja, tapi bisanya ngadain training wasit gitu kan, karena dia masuk ke pelatihan. Tapi kalau yang seperti CSR itu memang nggak ada, jadi ada rule-nya. Nah, dan saya yakin Jarum juga dulu ketika itu CSR tidak menggunakan dana CSR, pasti menggunakan dana marketing tuh, Mas Rima. Oh ya, makanya bukan CSR-nya ya kan berarti? Ya, jadi dana marketing yang dia pakai. Kalau swasta murni kan punya kewenangannya adalah pemegang saham pengendali. Sangat berbeda dengan BUMN gitu. Kalau BUMN harus aturannya jelas. Namun kalau swasta ini tergantung ke pemilik. Mau membantu, contoh pemiliknya pada waktu itu Gudang Garam senangnya pingpong dan basket. Pada waktu beliau meninggal, putranya kan tidak, ya otomatis ditutup gitu. Ketergantungan terhadap itu yang sangat tinggi, termasuk klub-klub sekarang, klub-klub tenis meja sekarang. Kalau yang punyanya ini masih senang, itu kurban artinya kontribusi berapapun oke ya Pak Rima ya. Contoh-contoh kita alami bersama. Nanti kalau ada sesuatu yang membuat dia tidak berkenan atau sakit hati, bisa saat itu ditutup. Nah, ini maksud saya, model apa yang sekiranya Mas Rima dari beberapa pembanding negara lain, yang tadi kan contoh bagus nih swasta. Bagaimana mengemas swasta-swasta seperti yang ada di Indonesia ini bisa mencontoh, kayak tadi Thailand, cukup bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Contohnya dalam hal ini mungkin institusi kayak Pak Hikmat, teman-teman ITB bisa memberikan peran sesuai dengan fungsi dan kondisi apa yang ada, kompetensi masing-masing gitu loh Pak Rima. Ini kan harus gayung bersambut seluruh insan yang terkait Pak Rima. Ya pemerintah, ya swasta, ya termasuk teman-teman mahasiswa gitu. Nah ini saya juga ada satu pengalaman nih Pak Bambang. Jadi swasta itu sebenarnya tidak antipati terhadap olahraga juga. Mereka juga banyak yang mencoba-coba dulu. Apakah dengan mensponsori atau memberikan dana pembinaan kecil-kecilan dulu lah. Apakah feedback yang mereka dapat itu bagus atau enggak. Nah itu. Jadi yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Kemudian feedbacknya yaitu prestasi.
Jadi ketika mereka memberikan pembinaan, meskipun tidak prestasi instan, tapi ada progres. Jadi yang misalnya suatu perusahaan swasta sudah mulai mau memberikan sponsorship, meskipun kecil-kecilan, mereka pertama kecil-kecilan dulu. Biasanya mereka test case, feedback apa yang didapat ketika saya memberikan dana pembinaan ke suatu klub. Nah ketika feedbacknya bagus, pertanggungjawabannya bagus, prestasinya bagus, ada kurva naiknya, itu akhirnya mereka secara alami, secara natural itu akan meningkatkan bantuannya itu. Nah, yang jadi masalah ini adalah teman-teman ketika mendapatkan sponsorship yang baru pertama atau kedua, itu pertanggungjawabannya terlambat, terus itu akhirnya membuat kapok perusahaan swasta tersebut. Padahal swasta itu misalnya satu bola pun harus dipertanggungjawabkan, misalnya rusak pun ya juga harus ditunjukkan rusaknya di mana. Saya pernah itu dengan Java, kemudian jadi mereka ketika kita berikan pertanggungjawaban yang bagus, mereka akan menghubungi kita, Mas, saya mau memberikan dana pembinaan lagi ini, malah akhirnya menawarin kita. Tapi kalau kita pertanggungjawabannya itu sudah dari awal jelek, nah itu akan membuat kapok perusahaan swasta tersebut. Mungkin ini yang jadi salah satu kunci juga kenapa perusahaan swasta jadi enggan membiayai karena pertanggungjawaban satu mungkin tidak bagus, kemudian feedback, jadi value mereka itu otomatis kan mereka mungkin brand awareness-nya pengen meningkat, tidak ada. Kemudian pertanggungjawabannya juga nggak bagus, akhirnya membuat mereka kapok itu Pak Bambang memberikan bantuan. Biasanya bantuan itu kalau sudah kita beri pertanggungjawaban yang bagus, prestasi yang bagus, secara otomatis mereka malah yang menawarin kita. Jadi ini ada dana segini bisa untuk apa, malah gitu. Nah itu mungkin yang teman-teman harus benar-benar sadari kalau mendapatkan bantuan dari swasta, tolong benar-benar digunakan semaksimal mungkin, karena itu hanya dengan kepercayaan itu kita bisa membuat perusahaan swasta tersebut terus mau membantu kita. Setuju sekali. Itu bisa dilihat dari beberapa pengalaman. ITB Open bisa ngadain 18 kali juga salah satunya itu. Kepercayaan ya. Kepercayaan. Jadi memang ya walaupun yang tadi saya sampaikan bahwa kepengurusan ITB Open itu berganti-ganti setiap tahun. Selalu ada anak muda baru gitu ya. Lebih banyak yang baru Pak Hikmat ya. Oh, iya. Tapi yang lama rata-rata sekali sudah menyelesaikan sekolahnya, sudah tidak lagi ngurusin pingpong karena memang jadi penyelenggara yang baik. ITB itu cuma bisa menjalankan menjadi penyelenggara, bukan sebagai pemain gitu. Iya, tapi penjaga gawangnya banyak itu ITB Open itu, terutama Pak Bambang ini. Tentang para table tennis ini, ada nggak sih kendala yang pernah Bapak alami selama membantu mengurus para table tennis ini, entah itu mengurus atlet-atletnya atau mengurus acaranya? Tadi kan kita udah sempat singgung ada sedikit kendala di pendanaan ya Pak. Mungkin ada kendala lain yang bisa Bapak ceritain? Iya Mbak, jadi saya tahu sendiri dari 2010 semenjak pertama saya bergabung itu belum ada, negara itu masih belum mengenal para olahraga difabel itu sebelum ada event di Solo itu. Jadi ada diskriminasi atau disparitas perlakuan yang sangat tinggi. Jadi waktu itu misalnya atlet non disabilitas itu diperlakukan misalnya levelnya 10. Atlet disabilitas itu hanya sebagai pelengkap saja, jadi yang levelnya 2. Jadi kita dana tidak ada, kemudian atlet juga benar-benar dulu itu saya waktu pertama ngelatih banyak atlet saya tuh yang naik kendaraan tidak bermotor ya, itu datang ke GOR itu hanya pakai sepeda, kemudian pakai becak dan yang lain-lain, kemudian mereka menempuh ada yang jalan kaki. Kemudian kalau misalnya saya gajian itu habis karena untuk dipinjemin mereka karena mereka banyak kebutuhan itu. Jadi sampai berapa tahun akhirnya pemerintah tapi lambat laun karena prestasi kita yang mulai 2011 itu lumayan bagus dan kemudian pemerintah tahu ada olahraga seperti ini ya, ternyata juga membawa nama bangsa juga, dan akhirnya pemerintah alhamdulillah waktu itu mulai menyamakan hak-hak mereka. Jadi diskriminasi terhadap mereka ini akhirnya berkurang. Kemudian akhirnya yaitu mereka sekarang diangkat menjadi PNS, bonusnya bisa untuk beli rumah, kemudian mereka bisa
hidup layak. Jadi akhirnya lambat laun berkat prestasi itulah yang membuat mereka jerih payah mereka terbayar. Jadi kendala-kendala itu dulu banyak sekali sebelum 2014. Tapi semenjak 2014 semuanya lebih mudah karena dengan prestasi itu pemerintah memberikan reward, yaitu bantuan yang lebih tinggi lagi. Jadi contohnya seperti ketika saya dulu ingin mengajukan tryout ke luar negeri, 1 tahun sekali itu sudah beruntung. Jadi kita tryout sekali ke luar negeri itu sudah beruntung sekali. Tapi sekarang saya nggak meminta, Mbak. Jadi sekarang Kemenpora yang menghubungi saya ada dana segini, tolong kamu mau pergi kemana itu pakai untuk keluar gitu. Karena setiap kita pergi ke luar negeri, setiap kita tryout, kita selalu membawa pulang minimal 1 emas. Jadi akhirnya dengan pertanggungjawaban prestasi seperti itu, kita tidak meminta bantuan untuk tryout, tapi pemerintah yang mengontak kita, ini ada dana untuk tryout, kamu mau kemana? Jadi akhirnya sekarang terbayar semua. Baik. Kalau untuk saat ini, menurut Bapak, keadaan atlet para table tennis itu seperti apa ya, Pak? Ya, kalau untuk saat ini sih sudah layak sekali. Jadi apa yang misalnya saya request ke pemerintah itu 100% dipenuhi oleh pemerintah. Jadi saya misalnya minta lingkungan latihan, peralatan latihan seperti ini, saya minta kemudian suplemen, kemudian akomodasi hotel yang seperti apapun, selalu diakomodir 100% dengan pemerintah. Kemudian juga bonus ketika reward ketika mereka mendapatkan medali di luar negeri juga sangat tinggi. Seperti contohnya kemarin di Asia kita menjadi tuan rumah Asian Para Games itu, atlet yang mendapatkan medali emas itu meraih 1,5 miliar, Mbak, setara dengan atlet non disabilitas. Jadi atlet-atlet saya itu banyak yang jadi miliarder dadakan. Nah, saya khawatirnya kalau mereka kebanyakan uang nanti jadi lupa. Nah itu malah itu sekarang. Kalau dulu saya khawatir wah mereka itu nggak punya uang. Kalau sekarang saya khawatirnya wah mereka kebanyakan uang nanti malah jadi penyalahgunaan atau bagaimana. Tapi alhamdulillah mereka itu meskipun mendapatkan reward yang banyak, hampir dari semua itu mayoritas bisa mengelola, memanage keuangannya. Itu saya bersyukur juga. Berarti Bapak udah banyak terlibat dalam berbagai cabang olahraga ya, Pak? Ada nggak sih perbedaan dalam melatih atau membawa atlet tenis meja dengan atlet-atlet cabang olahraga lainnya, Pak? Iya, Mbak, jadi kan kalau tenis meja itu kebanyakan kan tunadaksa dengan tunagrahita. Jadi tunadaksa itu misalnya bariernya ketika dari pesawat, keluar pesawat itu yang memiliki disabilitas tetraplegi atau paraplegi itu biasanya saya gendong. Karena mereka kan duduk di pesawat, kemudian keluar itu kadang ada yang pakai kursi yang di pesawat kecil itu nggak cukup. Itu biasa kita pelatih harus punya kemampuan gendong atlet itu. Turun di kursi roda di depan pesawat. Tapi kemudian ketika saya mengawal olahraga lain yang melibatkan atlet tunanetra seperti blind judo, nah itu saya harus gandeng mereka. Kemana-mana harus menuntun mereka. Itu sempat saya di Jepang, ketika saya ada di kereta yang ini antar distrik lah, itu keretanya bawah tanah Jepang itu, ketika pintunya nutup buka di Jepang itu kan cepat sekali itu pintu keretanya. Nah itu saya harus ngambil dulu atlet saya, kamu sini untuk saya tuntun. Lah barang belanjaan saya yang baru aja beli dari Asakusa itu malah ketinggalan semua di situ, karena saya konsentrasinya nuntun atlet-atlet tersebut. Jadi pengalamannya berbeda-beda. Jadi tergantung disabilitas yang kita kawal. Jadi tunanetra itu kita harus dengan telaten kita harus menuntun mereka. Kemudian kalau misalnya tunadaksa kursi roda, kita harus bisa membantu mereka melewati barier di jalan atau di lingkungan. Kalau tunagrahita ya lucu lagi itu. Tunagrahita itu Anda meleng sedikit aja dia udah ada di 20 meter dari Anda itu. Jadi tunagrahita itu yang IQ di bawah 70 itu seperti anak kecil usia 4 tahun. Jadi dia secara fisik dia umur 40 tahun, 30 tahun. Tapi secara inteligensi dia hanya anak 4 tahun, 5 tahun. Yang seperti anak kecil itu hilang ke sana kemari gitu, Mbak. Jadi dia hilang ke sana kemari, saya bawa ke Malaysia gitu, dia jajan masih dengan uang Indonesia. Jadi Rp20.000 uang Indonesia itu dia datengin seluruh penjual di sana dengan uang Rp20.000 itu. Saya mau beli ini, saya mau beli ini. Jadi ya beda-beda. Jadi kalau atlet tunagrahita seperti itu. Jadi karena inteligensinya rendah, dia tidak mengerti value of money. Jadi nilai uang nggak tahu. Kemudian dia nggak punya malu.
tapi juga terus bercanda nggak bisa gitu. Jadi beda-beda lah. Saya udah lengkap itu anunya. Pengalamannya untuk menangani mereka itu. Saya penasaran Pak, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak turun ke dalam cabang olahraga para table tennis ini, bukan ke tenis meja yang biasa atau mungkin cabang olahraga yang lain? Iya Mbak, jadi kan ketika pertama saya dulu tuh waktu jadi ketua panpelnya ASEAN Para Games di Solo. Kemudian saya juga waktu itu masih para table tennis ini apa sih? Kemudian banyak yang atlet yang dari zero lah waktu itu, nasib mereka masih benar-benar masih di skala yang paling bawah lah. Jadi mereka itu susah sekali hidupnya. Kemudian ternyata dari olahraga ini ketika mereka mendapat prestasi, kemudian mendapat reward, mereka itu akhirnya menjadi pahlawan di lingkungan masing-masing. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi PNS, kemudian jadi tulang punggung keluarga. Padahal mereka itu sebelumnya terbuang dari keluarga, kemudian disembunyikan dari keluarga. Nah, background saya kan kebetulan waktu itu di tenis meja. Kemudian ketika melihat itu, begitu saya melihat atlet dari zero ke hero itu, saya benar-benar tersentuh. Dan ini benar-benar dunia yang benar-benar baru bagi saya, tapi saya terenyuh sekali melihat mereka ini. Ketika nasib mereka bisa berubah 180 derajat. Kemudian saya ikut akhirnya pelatihan untuk membuat mereka ini menjadi semakin baik lagi ke depannya. Seluruh pelatihan internasional saya tempuh. Jadi saya mendapatkan sertifikat ITTF PTT para table tennis level 2 tertinggi di Indonesia, kemudian classifier ITTF classifier, kemudian strength and conditioning dari ASCA, kemudian International Paralympic Coach dari IPC, itu semua saya tempuh demi mereka ini, karena saya memang passionnya dari ngurusin mereka ini. Jadi kenikmatannya ya waktu itu tadi, ketika kita melihat mereka ini yang dari zero, yang dari menjadi beban keluarga, dan akhirnya setelah kita latih menjadi tulang punggung keluarga, itu nggak bisa benar-benar nggak bisa ditukar dengan apapun lah. Itu benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Setelah sekian lama terlibat di dalam para table tennis ini, ada nggak sih pengalaman atau kisah inspiratif dari atlet-atlet yang pernah Bapak temui? Pengalamannya banyak sekali. Pengalaman apa ini Mbak? Yang membuat inspirasi orang lain gitu, Wak. Kisah inspiratif. Oh iya. Jadi misalnya kayak Mbak Tarsi itu ya. Jadi dia itu seorang TKI yang melarikan diri dari majikannya. Kemudian dia patah tulang karena terjun dari lantai kedua. Dia pulang ke Indonesia itu jadi penjahit. Jadi di Wisma Sesir kalau nggak salah gitu. Kemudian ketika diajak tenis meja itu dia dari nol sama sekali. Dia itu levelnya memang dari nol, tapi kita setelah latih selama 4 tahun 5 tahun itu daya juangnya yang tinggi sekali, akhirnya membuat dia tetap akhirnya bisa menjadi juara Asia Tenggara meskipun baru perak, tapi itu daya juangnya dia yang tadinya hanya bisa jahit akhirnya menjadi juara para table tennis itu. Saya rasa teman-temannya dari Wisma itu langsung semuanya yang tadinya pada malu ikut olahraga itu semua jadi mendadak pemain pingpong semua, itu minta ke saya meja, akhirnya mereka semua minta jadi pemain tenis meja semua. Nah, terkendalanya ada yang di umur, ada yang baru mau mulai tenis meja umur 50, ada yang mau tenis meja umur 40, tapi itu akhirnya membuat para penyandang disabilitas itu sekarang punya opsi baru. Jadi opsi baru yaitu olahraga ini. Jadi dengan olahraga ini mereka ternyata bisa mendapatkan harkat martabat yang layak, kemudian penghidupan yang layak. Mereka dulu kan hanya seperti diajari keterampilan komputer, keterampilan menjahit dan yang lain-lain. Tapi ketika mereka melihat perjuangan teman yang slating dengan mereka akhirnya bisa mengharumkan nama bangsa dan mendapatkan banyak penghargaan. Banyak atlet penyandang disabilitas sekarang yang mau keluar dari rumahnya, mau keluar dari persembunyiannya untuk berlatih olahraga disabilitas ini. Itu salah satunya. Ada banyak sekali sebenarnya selain Mbak Tarsi itu yang memberikan pengalaman serupa. Ada banyak pengalaman inspiratif ya Pak ya.
Iya, jadi Mbak, dari from zero to hero-nya itu banyak sekali. Jadi yang mereka yang beban keluarga menjadi tulang punggung keluarga itu banyak sekali.